Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Cik Daramanja dari Departemen Radiologi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya ingin memberikan edukasi mengenai prosedur melakukan radiografi panoramik digital. Radiografi panoramik digital merupakan pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk membantu menentukan diagnosis suatu penyakit gigi atau rahang, di mana prosesnya menggunakan sensor dan pengolahannya dilakukan pada komputer. Prosedur ini digunakan untuk melihat posisi susunan gigi maksila dan mandibula secara keseluruhan, melihat benih gigi yang belum erupsi, kelainan tulang, hingga jaringan-jaringan di sekitar gigi. Radiografi panoramik. Radiografi panoramik disebut juga ortopantomograf atau OPG. Merupakan suatu teknik radiografi ekstraoral yang memberikan gambaran tomografi dari struktur wajah, meliputi lengkung maksila dan mandibula, gigi geligi, serta struktur pendukungnya, temporomandibular joint, dan sinus maxillaris. Jenis radiografi panoramik terbagi dua, yaitu konvensional, di mana pembuatannya menggunakan proses manual, yaitu secara kimiawi, dan digital, di mana pembuatannya menggunakan alat digital dan langsung dapat dilihat pada komputer. Indikasi pemeriksaan radiografi panoramik adalah pemeriksaan awal pada semua pasien, termasuk pasien ortodonti dan periodonsia. Diagnosis awal pada pertumbuhan yang tidak normal. Diagnosis penyebab hilangnya gigi. Evaluasi terhadap TMJ. Asimetri wajah dan rahang. Pemeriksaan terhadap intraoseus patologi seperti kista, tumor, infeksi. Evaluasi terhadap gigi impaksi. Evaluasi terhadap erupsi gigi permanen. Pemeriksaan penyakit sistemik dan sindrom, fraktur maksilofasial dan dugaan fraktur akibat trauma, serta perkembangan maksilofasial skeleton. Kontraindikasi pemeriksaan radiografi panoramik adalah untuk melihat lesi karies yang kecil dan untuk melihat kelainan periodontal. Kelebihan dari radiografi panoramik adalah memberikan gambaran secara luas, mencakup maksila, mandibula, struktur jaringan pendukung, seperti antrum maxillaris, fossa nasalis, TMJ, processus condyloideus, processus coronoideus, dan os hyoid. Kedua processus condyloideus terlihat dalam satu film, sehingga memudahkan dalam melakukan perbandingan. Membantu menegakkan diagnosis yang meliputi evaluasi fraktur, adanya lesi, dan mengetahui pertumbuhan
dan perkembangan gigi geligi pada masa gigi bercampur. Dosis radiasi yang rendah dan waktu yang singkat dalam pengambilan gambar dapat digunakan untuk pasien trismus atau pasien yang tidak dapat mentolerir intraoral radiografi, serta sebagai bantuan visual untuk edukasi pasien dan presentasi kasus. Kekurangan dari radiografi panoramik adalah gambar tidak menunjukkan detail anatomi yang baik bila dibandingkan dengan radiograf periapikal intraoral karena mempunyai resolusi lebih rendah. Pembesaran pada gambar tidak sama sehingga membuat pengukuran linier tidak dapat diandalkan. Pasien yang tidak dapat menyesuaikan diri, seperti melakukan pergerakan, akan mempengaruhi penyinaran, sehingga dapat mempengaruhi radiograf. Radiografi panoramik membutuhkan posisi pasien yang akurat untuk menghindari kesalahan posisi dan artefak. Gambar yang terlihat merupakan superimpos dari gambar nyata atau sebenarnya, gambaran ganda, dan ghost image, sehingga membutuhkan kehati-hatian untuk menguraikan detail anatomi dan patologis. Sulit untuk mencitrakan kedua rahang saat pasien memiliki perbedaan maksilomandibular yang parah. Tidak cocok untuk pasien anak atau pasien yang mempunyai kemampuan terbatas karena perlu sikap kooperatif dari pasien selama penyinaran. Pandangan skematik tentang hubungan antara sumber X-ray, pasien, kolimator sekunder, dan reseptor. Kepala tabung X-ray bergerak pada satu sisi pasien dan reseptor bergerak pada sisi yang berlawanan. Reseptor gambar meluncur melewati kolimator secara berurutan menghasilkan gambar laten. Dengan menggunakan reseptor gambar Chart Couple Device atau CCD, terdapat susunan vertikal linear CCD di belakang kolimator yang terus membaca paparan untuk menghasilkan gambar. Persiapan pasien. Sebelum melakukan radiografi, instruksikan pada pasien untuk melepaskan perhiasan, kacamata, atau benda berbahan logam lainnya yang mungkin dapat mengganggu hasil radiografi. Memakai apron sheet yang terbuat dari bahan timbal untuk melindungi bagian tubuh dari paparan radiasi yang mungkin tersebar dari pesawat radiografi. Prosedur melakukan radiografi panoramik. Tahap 1, memasukkan data pasien dan pengaturan pesawat radiografi. Buka aplikasi CliniView.
2 kali pada shortcut di desktop. Setelah aplikasi CliniView terbuka, klik menu pasien, klik New pada box search, kemudian muncul kotak pengisian data. Isi data lengkap pasien sesuai surat rujukan seperti nama depan, nama belakang, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan jenis kelamin. Pastikan pengisian data dilakukan dengan benar untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian data pasien pada komputer. Apabila pengisian data telah dilakukan dengan benar, klik Save. Pastikan sensor berada pada unit panoramik. Klik menu File, lalu klik Capture OPD. Tekan tombol pengaturan posisi pesawat radiografi. Tunggu sampai posisi sensor dan sinar X berada pada tempatnya. Pilih program pengambilan gambar, yaitu PAN, dan klik program panoramik pada Graphic User Interface atau GUI. Faktor eksposi, yaitu kilovoltase, miliampere, dan timer akan muncul secara otomatis. Tahap 2, pengaturan posisi pasien. Tekan tombol positioning pasien. Atur posisi pasien berada di tengah sesuai lampu mid sagittal. Instruksikan pasien untuk meletakkan dagu pada chin rest, memegang handle pada kedua sisi, dan menggigit bite block. Longgarkan headrest
Atur dahi pasien berada pada headrest. Kemudian, atur kepala pasien lurus sesuai lampu horizontal Frankfurt. Apabila lampu telah berada pada bidang horizontal Frankfurt, maka headrest dapat difiksasi. Periksa lampu caninus dan atur layer image bila diperlukan. Instruksikan pada pasien untuk menelan ludah agar lidah menempel pada langit-langit mulut atau palatum selama paparan, untuk mencegah adanya gambaran garis radiolucent di apikal gigi maksila pada radiograf. Tahap 3, proses expose. Tekan tombol expose dan jangan dilepas sampai proses ronsen selesai. Tabung ronsen akan berputar mengelilingi kepala pasien, mulai dari satu sisi rahang dan berakhir di sisi rahang yang lain. Proses ini biasanya dapat berlangsung selama 12 sampai 20 detik. Instruksikan pasien untuk tetap diam saat lengan alat berputar di sekeliling kepala. Tahap 4, penyimpanan dan pemrosesan gambar. Gambar akan muncul pada monitor komputer. Klik Save untuk menyimpan gambar. Lakukan pemrosesan gambar dengan cara klik View, klik Toolbar, klik Diagnose dan pilih tool yang akan digunakan, seperti zoom untuk memperkecil atau memperbesar gambar dengan cara klik mouse kiri atau mouse kanan. Kontras dan brightness untuk memperjelas gambar dengan cara klik tombol kiri mouse, gerakkan ke kiri dan ke kanan untuk mengatur brightness. Gerakkan ke atas dan ke bawah untuk mengatur kontras. Klik menu Sharp untuk mempertajam gambar. Untuk mencetak gambar, klik Print, pilih gambar yang akan di-print, atur skala
atur setting, kemudian klik print. Tunggu beberapa saat, hasil print akan keluar. Evaluasi mutu radiograf panoramik. Evaluasi mutu radiograf panoramik meliputi objek mencakup tepi bawah mandibula, kondilus kiri dan kanan, serta tepi bawah orbita. Kontras, detail, dan ketajaman baik. Distorsi horizontal dan vertikal minimal dan gambaran jelas. Tidak ada artefak dan ghost image yang mempengaruhi interpretasi. Dan tidak ada area radiolucent yang tumpang tindih atau overlapping dengan apikal gigi anterior rahang atas. Berdasarkan evaluasi mutu radiograf, maka kesimpulan adalah radiograf dapat atau tidak dapat diinterpretasikan. Interpretasi radiograf panoramik. Terdapat beberapa zona interpretasi pada radiograf panoramik, yaitu zona 1 gigi geligi, zona 2 maksila sinus nasal, zona 3 mandibula, zona 4 TMJ, zona 5 ramus mandibula dan os vertebra, dan zona 6
oshioid. Zona 1 gigi geligi. Perhatikan mulai dari gigi 18 sampai gigi 11, gigi 21 sampai gigi 28, gigi 38 sampai gigi 31, dan gigi 41 sampai gigi 48. Kelainan yang terlihat dapat berupa missing teeth atau agenesis, persistensi, impaksi, kondisi mahkota akar, kondisi kris alveolar furkasi, dan kondisi periapikal. Zona 2, maksila sinus nasal. Kelainan yang terlihat dapat berupa kelainan pada area maksila di daerah setelah foramen apikal gigi geligi, pada daerah sinus, dan nasal. Kesemuanya dapat tanpa kelainan atau dalam batas normal. Zona 3, mandibula. Kelainan yang terlihat dapat berupa kelainan pada area mandibula di daerah setelah foramen apikal gigi geligi yang meluas hingga area mandibula, hubungan gigi tertentu dengan kanalis mandibula. Kesemuanya dapat tanpa kelainan atau dalam batas normal. Zona 4 TMJ. Kelainan yang terlihat dapat berupa kondisi bentuk TMJ. Perhatikan simetris atau tidak simetris antara kanan dan kiri. Bentuk kepala kondilus seperti oval, ovoid, atau flat. Kesemuanya dapat tanpa kelainan atau dalam batas normal. Zona 5, ramus mandibula dan os vertebra. Kelainan yang terlihat dapat berupa segala bentuk kelainan atau kondisi patologis yang tergambar, baik radiopak atau radiolucent, di daerah ramus mandibula dan os vertebra. Kesemuanya dapat tanpa kelainan atau dalam batas normal. Zona 6 oshioid. Kelainan yang terlihat dapat berupa segala bentuk kelainan atau kondisi patologis yang tergambar baik radiopak atau radiolucent di daerah oshioid. Kesemuanya dapat tanpa kelainan atau dalam batas normal. Tuliskan kesan, yaitu kelainan terdapat pada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, dan zona 6. Berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan suspek radiodiagnosis. Demikianlah edukasi mengenai prosedur melakukan radiografi panoramik digital. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa yang saat ini sedang melakukan skislab dan pendidikan profesi di Departemen dan Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam sehat.